kasih Tuhan. Saya percaya semuanya bersuka cita, amin. Di hari Minggu ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita percaya di Pentakosta yang ketiga ini, Roh Kudus yang semakin dicurahkan secara luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bisa kasih salam dulu kiri kanan saudara, katakan Shalom. Saya bersuka cita, amin. Karena Roh Kudusnya dicurahkan buat setiap kita, anggur barunya dicurahkan buat setiap kita gerejanya. Tepuk tangan sama-sama. Roh Kudus mencurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus mencurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi bukan, mari bersorak berlian. Sorakan, hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Saya percaya minyak yang baru dicurahkan buat setiap kami. Haleluya. Mari katakan Roh Kudus, Roh Kudus mencurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus mencurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Mari jemaat Tuhan katakan hari ini, hari inilah harinya. Amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa tadi bukan. Mari bersorak bagi Tuhan, sama-sama sorakan. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan lebih lagi, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru dicurahkan, amin. Yes. Umatnya nyata kuasa. Lebih lagi angkat tangan kita, katakan anggur baru. Anggur baru, amin. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru urapi umatnya, nyata kuasa, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yang percaya kuasanya dicurahkan buat kita, sorakan haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Mari lebih lagi angkat tangan, katakan sungguh besar Kau
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan sama-sama umat Tuhan. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja-Mu. Untuk apa saudara? Menaklukkan, yes, di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dalam iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Haleluya. Sekali lagi sama-sama tepuk tangan buat Allah kita. Biar kuasa-Mu dinyatakan bagi gereja-Mu Tuhan. Mari yang percaya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, mari katakan, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan, bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dalam iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Mari sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dalam iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja. Katakan, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Engkau Raja. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Kami rindu lebih lagi hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kuasa-Mu terus mengalir di tengah-tengah kami. Syaralabayata karalabayaralaba. Kami bawa seluruh kerinduan kami Tuhan malam hari ini. Bahwa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Memulihkan kami Tuhan. Haleluya. Shanaralabo. Haleluya. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
hidupku. Ini kerinduan kami ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu. Mari sekali lagi katakan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Mari bawa kerinduan kita. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Biarkan musik saja, pujian ini sembah Tuhan. Mari bawa kerinduan kita malam hari ini saudara. Kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami. Urapi kami ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Datang dan penuhi kami ya Roh Kudus. Kami rindu lawatan-Mu. Haleluya. Ada dengan mengangkat tangan, nyatakan kerinduan kita. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Mari jemaat Tuhan lebih lagi. Satu yang ku rindu, kami rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Lebih lagi angkat tangan kita katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamah seluruh hidupku. Kuasa-Mu sekali katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku.
kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, ralabaya shanarabo, hiralabaya rabo, shiriralaya she. Oh, ralabaya sandarabaya sheralabo. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan, tercurah di tempat ini. Ya Roh Kudus, datang dan penuhi setiap kami. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Shanararararabo, hiralabaya sandarabaya she. Oh, ralabaya ralabaya she. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir di tempat ini. Shanarararabo, hirayarararabo, hirararabaya shekiriyararabaya shekirarabo. Haleluya. Oh, ralabaya shanarabaya rabo, shararabaya se. Shararabaya mari Roh Kudus penuhi setiap kami, mengalir di tempat ini ya Tuhan. Shanarabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Oh, ralabaya shanarabaya ralabaya ralabaya. Kami percaya Roh-Mu mengalir di tempat ini, memulihkan kami, menjamah setiap kami. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Lebih dan lebih lagi, Sheramo, Shanaralabo, Shanaralabo, Sheniaralabo. Oh, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir di tempat ini. Shanaralabaya ralalalamo. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus mengalir di tempat ini. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuat jaga di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
katakan ku yakin Roh-Mu bersama dengan kami ya Tuhan. Dan terbatas ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari yang percaya angkat tangan kita, katakan ku yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Engkau nyata Tuhan, kemenangan. Sekali lagi katakan ku yakin Kau hadir lawan setiap kami malam hari ini Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kesembuhan, kelepasan, terjadi di sini. Haleluya. Mari berdoa dalam bersama-sama saudara. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami. Oh Haleluya, Engkau hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa sekali lagi katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa tak terbatas di sini. Terjadi di sini kesembuhan, terjadi di sini. Kau bergerak di tengah-tengah kami Tuhan, Kau bergerak di tengah-tengah kami. Cengkeram tempat ini dalam hadirat-Mu Tuhan. Dari tempat ini sampai radius seluas-luasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bergerak, Engkau bertahta Tuhan.
pengudusan yang daripadamu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga bahkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, semua yang tidak kudus, tidak dapat bersatu dengan yang kudus. Semua yang tidak kudus, semua yang bukan dari Tuhan, bahkan tidak dapat mendekat. Para malaikat berjaga, kerjakan apa yang menjadi bagianmu, para malaikat. Dan Tuhan, Engkau bertahta, Engkau bergerak. Roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas setiap kami. Ajari kami untuk bergerak kemanapun yang Engkau mau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar semuanya ada untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap dalam nama Yesus. Dan semuanya siap katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Sorry, saya ambil kacamata supaya saya bisa lihat ekspresi Anda. Nah, kayak gini kan kelihatan. Kalau ada yang bingung, ada yang mengernyitkan dahi, saya bisa tahu. Karena saya bisa melihat kalau pakai kacamata. Oke, saudara-saudara, bahwa ketika kita mengerti saudara dan saya adalah baitnya yang kudus. Kita mengerti bahwa saudara dan saya adalah baitnya. Bukan suatu hal yang biasa sebenarnya ketika kita mengerti dan memahami hal ini, terutama ketika kita aktifkan benar-benar hidup kita sebagai baitnya. Karena banyak orang yang kalau misalnya bicara tentang Tuhan Roh Kudus sudah hadir belum dalam hidup saudara dan saya kok percaya, sangat percaya Tuhan Roh Kudus pasti sudah hadir. Serius, saya sangat percaya Tuhan Roh Kudus sudah hadir. Bahkan ketika saudara mengalami pertobatan, mengalami kelahiran kembali, Roh Kudus pasti 100% dia hadir. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah dia yang bertahta dalam hidup kita, dia yang bergerak dalam hidup kita hidup di dalam pimpinannya atau tidak? Nah, itu beda lagi permasalahannya. Itulah kenapa kita mengenal ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Tahu ya saudara ya? Bahwa pencurahan Roh Kudus sudah terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga beberapa waktu kemudian, seperti saat ini kita merayakan yang namanya pencurahan Roh Kudus, lalu ada yang namanya kebaktian-kebaktian pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya di waktu kebaktian itu bukan saudara dan saya menerima Roh Kudus kembali, bukan. Tapi ketika pencurahan Roh Kudus, kita tuh mendedikasikan hidup kita bahwa Tuhan bertahta dan bergerak dalam hidup kita. Kita mendedikasikan kembali bahwa kita ini hidup di dalam pimpinannya. Nah, itu yang paling penting saudara. Nah, disitulah makanya akan saudara dan saya mengerti ada yang namanya otoritas dan kuasa yang dari Tuhan yang diaktifkan kembali dalam hidup saudara dan saya. Mendadak saudara dan saya semakin sensitif dengan bahasa Tuhan. Saya lebih suka menggunakan kata bahasa Tuhan dibandingkan mendengar suara Tuhan, walaupun dua-duanya artinya sama. Tapi kalau saya menggunakan bahasa, bisa dengar suara Tuhan, sebagian besar dari kita akan terintimidasi. Aku ya pengen denger gitu ya, anakku gitu, tiba-tiba misalnya kayak gitu. Aku ya pengen dengar suara yang seperti itu. Nanti kalau denger beneran waktu doa sendirian, anakku gitu, wah udah langsung keluar dari kamar pasti. Bubar gak jadi doa saudara. Itulah kenapa kita gak bisa ngatur Tuhan. Tuhan berkomunikasi dalam hidup saudara dan saya, kalau saya menggunakan kata mendengar suara Tuhan, yang Anda dan saya tangkap apa? Suara Tuhan artinya Tuhan berkomunikasi dengan kita akan kerucutkan atau kita akan sempitkan menjadi, audible nih, betul ya? Kalau suara Tuhan lalu bisa dikerucutkan lagi atau disempitkan lagi dengan apa lagi?
Oh, berarti menggunakan kata-kata. Betul nggak? Oh, berarti ada kalimat yang tersusun dengan rapi. Kalau Tuhan ngomong kalimatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebenarnya kayak gitu nggak? Tuhan berkomunikasi dengan saudara dan saya seperti itu enggak? Enggak. Duh, dengan cara seperti apa? Seperti apapun kita jangan sempitkan cara Tuhan berkomunikasi dengan saudara dan saya. Jangan disempitkan. Jadi kalau saya menggunakan kata bahasa Tuhan, nah bahasa ini sebenarnya akan supaya di bawah sadar kita pun kita meluaskan komunikasi Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi Tuhan bisa ngomong lewat apa aja, apapun. Bahkan angin yang berhembus bisa ngomong sama saudara. Anda tahu tertulis di Mazmur, Daud mendengar pesan Tuhan di waktu pagi hari melalui angin yang bertiup dari jendelanya. Anda pernah dengar itu enggak? Di Mazmur tertulis itu Anda pernah tahu? Nah itu tuh sebenarnya apa? Apakah tiba-tiba terdengar suara audible? Daud, bangun. Gitu. Enggak. Ketika nanti kalau saudara ke Israel, mereka akan jabarkan sebenarnya di atas tempat tidur Daud, dia pasang seperti harfa, tapi di setiap senarnya itu ada kayak bandulnya gitu saudara. Bandulnya itu nanti misalnya harfanya di tangan saya ini. Nah nanti katakanlah jari-jarinya ini adalah senar-senarnya. Nah di setiap senar tuh nanti ada bandulnya. Di bandulnya itu nanti ada menjuntai lagi benang ke bawah. Lalu ada wind trap. Wind trap itu apa ya bahasa Indonesia? Wind trap, perangkap angin. Bukan perangkap angin juga, maksudnya itu seperti kayak layar kecil-kecil. Layar, bayanginnya layar kayak gini nanti. Bukan layar, tapi seperti ada entah itu bentuknya kain atau kertas atau apapun. Jadi ketika angin bertiup, maka senar-senar itu akan berbunyi. Bisa kebayang saudara. Dan Daud sangat serius di dalam menerjemahkan bahasa Tuhan. Dalam Mazmur 119 jelas dia katakan apa? Firman-Mu adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia kata firman-Mu itu kita akan terjemahkan sebagai satu kalimat, betul ya? Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih kecil lagi, your word, kata-kata yang keluar dari mulutmu. Tapi kalau Anda baca di tanah dalam bahasa Ibrani itu ditulisnya alef betmu. Alef bet tahu nggak? Alfabet. Jadi alef bet itu adalah alfabet tapi dalam bahasa Ibrani. Jadi ketika Daud menangkap pesan Tuhan, dia bukan hanya menangkap dalam bentuk kata-kata saja, tapi dia akan dalami sampai per alfabet, dia akan cari itu ada pesan apa lagi yang tersembunyi di situ. Makanya kan kalau kita sekarang kita mengenal ada yang namanya gematria. Ada yang pernah dengar gematria? Mukanya kok kayak bingung semua. Beberapa mukanya curiga, beberapa mukanya ini ngomong apa? Anak di depan satu ini ngomong apa? Gematria itu adalah terjemahan numerik dari alfabet Ibrani. Nah itulah, jadi kalau misalnya alef itu 1 misalnya, ya kalau misalnya bet 2 dan seterusnya. Dan itu ada hitungannya, itulah kenapa di setiap pergantian tahun mereka bisa menghitung Tuhan mau bergerak seperti apa tahun ini. Nah, sekarang belajar gematria? Enggak. Sekarang belajar apa? Sekarang belajar bagaimana untuk saudara dan saya sensitif dengan kehadiran Tuhan. Loh, kok sensitif dengan kehadiran Tuhan itu gimana maksudnya? Bahwa saudara dan saya harus memahami Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya bukan ketika kebaktian saja. Bukan ketika saudara dan saya berada di ibadah-ibadah tertentu saja, ketika kita nyanyi saja. Bukan.
Saudara dan saya harus memahami bahwa kita nggak bisa lari dari kehadiran Tuhan. Terutama saudara dan saya menjadi baitnya toh. Betul nggak? Saudara saya jadi baitnya ini gini. Sesuatu yang spesial ketika malam pencurahan Roh Kudus yang pertama terjadi adalah apa? Api-api yang turun ke kepala para murid-murid. Betul ya? Itu sesuatu yang spesial dan penggenapan loh tentang bahwa saudara dan saya ini menjadi bait Allah, itu penggenapannya di situ. Kok bisa? Anda pelajari ketika zaman kemah pertemuan. Ini saya pernah bahas loh, beberapa mukanya kayak baru pertama kali denger, saya bingung gitu. Saya pernah bahas, waktu zaman kemah pertemuan, masih ingat, pentahbisan pertamanya apa yang terjadi? Api turun dari langit, bam, betul ya? Lalu pentahbisan bait Allah, masih ingat? Jadi ada zaman kemah pertemuan, ada zaman bait Allah yang dibangun sama Salomo, betul ya? Lalu apa? Ketika Salomo memberikan korban, lalu dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia sampai, saya masih ingat ya kata-kata terakhir yang dia ngomong itu. Ingatlah janjimu dengan hambamu Daud gitu ya. Engkau adalah Allah yang menggenapi janji. Lalu pada saat itu apa yang terjadi? Api turun dari langit. Dan bukankah hal yang sama terjadi ketika Roh Kudus turun atas para murid? Atas hidup saudara dan saya. Saudara, sampai saat ini tetap terjadi. Di hari-hari tertentu dalam 1 tahun, ada satu gereja yang namanya disebut Holy Sepulchre. Holy Sepulchre itu artinya apa? Makam kudus. Tapi kalau Anda tanya, apakah secara historis makam Yesus di situ? Apakah secara historis makam Yesus itu di Holy Sepulchre? Di daerah Yerusalem itu, atau di luar kota Yerusalem ada yang namanya Garden Tomb. Yang mana yang benar? Kalau bicara tentang Holy Sepulchre, bukan bicara tentang peristiwa historisnya saja. Bukan bicara tentang makam Yesusnya di mana. Anda mau cari di Garden Tomb atau di Holy Sepulchre, dua-duanya udah nggak ada mayat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma nginep 3 hari doang di situ badannya. Udah gitu dia bangkit. Tapi apa yang istimewa yang terjadi di Holy Sepulchre? Di Holy Sepulchre terjadi pada waktu itu, gereja-gereja mau dihabisi oleh kesultanan yang memerintah di Yerusalem. Nah ini kalau saya cerita ini nanti nyambung lagi ke yang namanya gereja sampah di Mesir. Wah ini seru kalau cerita itu. Kalau yang terjadi di gereja sampah di Mesir itu apa? Gunung terangkat geser 2 kilo oleh karena doa orang percaya. Nanti Anda cek apa yang saya ngomong. Jangan terlalu percaya sama saya saudara, cek lagi. Iya, Anda kalau terlalu mudah percaya tuh gawat. Zaman sekarang ini macam-macam saudara. Ada yang ngaku-ngaku nabi tapi ya ngaco juga gitu ya. Jadi pemikiran kritis tetap harus ada. Supaya apa? Benih-benih yang salah tidak tertanam dalam hidup saudara dan saya. Tapi ketika Anda bisa ngerti bahwa ini kebenaran firman Tuhan adalah landasan firman-Nya, jadikan hidup kita sebagai tanah yang subur, di mana firman itu bisa bertumbuh. Nah, peristiwa yang namanya gereja sampah di Mesir, gunung terangkat lalu pindah. Apa yang terjadi kepada rajanya pada waktu itu atau gubernurnya pada waktu itu. Beberapa waktu kemudian dia mengundurkan diri dari pemerintahan lalu dia menjadi pendoa. Nah cucunya atau anaknya itu memerintah di daerah Yerusalem. Makanya kalau saya tuh percaya bagaimanapun ada yang namanya covenant yang turun melalui keturunan anak cucu. Itu tuh saya sangat percaya dalam hal itu. Ada yang namanya covenant, perjanjian. Nah, si cucunya dari raja yang bertobat tadi, itu yang mau menghabisi gereja-gereja di Yerusalem. Dan dimulai dari Holy Sepulchre itu. Nah, saya lupa pada waktu itu antara Paskah atau Pentecost. Jadi
pas gereja ini mau diruntuhkan, para penatua gereja itu bilang seperti ini, bolehlah kami mengadakan kebaktian terakhir di tempat ini. Dan kami undang para pemerintah untuk hadir juga. Lalu apa yang terjadi? Holy fire turun di tempat itu. Dan setiap tahun sampai sekarang itu tetap terjadi. Holy fire itu ya, itu kalau sekarang yang tertangkap kamera itu sangat ajaib. Jadi mereka masuk ke dalam di situ, mereka menyiapkan lilin sendiri dan mereka di-sweep, nggak boleh bawa korek dan lain sebagainya. Lalu ketika mereka di dalam, mereka nyembah sama-sama, tentunya dengan bahasa Armenian, ada Ortodok, ya macam-macam di situ. Gereja-gereja mereka akan bergabung di tanggal yang sama, lalu mereka doa sama-sama dan lalu apa yang terjadi saudara? Itu kalau dilihat di kamera seperti terjadi kilatan-kilatan, cep 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 cep, dan itu semuanya lilin itu tiba-tiba nyala. Dan apinya diginikan di tangan, ke jenggot, nggak bakar. Keren ya, luar biasa ya. Luar biasa, tapi itu adalah tanda. Begitu juga yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Aku pengen supaya apinya kelihatan. Kelihatan nggak kelihatan, Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Jadi api Tuhan yang sama sudah turun dalam hidup saudara dan saya sebenarnya. Bahkan sebelum saudara menerima hari pencurahan Roh Kudus di mana Anda datang ke kebaktian-kebaktian tertentu, wah ini kebaktian pencurahan Roh Kudus. Percayalah, Anda sebelum datang ke situ saja Roh Kudus sudah hadir dalam hidup Anda. Tapi ketika Anda masuk lebih dalam, itu sama seperti kayak Anda mendedikasikan ulang. Dan lihat apa yang terjadi. Ketika saudara dan saya benar-benar mengaktifkan yang namanya portal ilahi, portal kerajaan surga itu dalam hidup saudara. Saya mau kasih tahu, di tempat manapun Anda berdiri, duduk, berbaring, dimanapun Anda beraktivitas, radius tertentu ada radiasi kerajaan Allah. Serius saudara. Itulah yang terjadi ketika Paulus dan Silas mereka bernyanyi, betul ya? Di tengah-tengah penjara. Apa yang terjadi? Gempa, betul? Pintu-pintu terbuka, betul? Lalu apa? Belenggu-belenggu terlepas. Banyak orang berpikir itu adalah kejadian dahsyatnya itu. Gempa, belenggu terlepas, pintu terbuka. Enggak, kejadian yang paling dahsyatnya apa? Para tahanan yang ada di tempat itu tidak ada yang keluar satupun. Itu kejadian yang paling luar biasanya. Oh ya, kenapa sangat luar biasa? Mendadak, saya nggak tahu mungkin puluhan atau ratusan tahanan yang mungkin setiap harinya mengalami ketidaknyamanan di dalam penjara tersebut. Mungkin sebagian mereka mengalami aniaya dari tentara Romawi. Mereka menunggu-nunggu pintu terbuka dan mereka entah pengen kabur, entah mereka pengen memukuli para penjaga, betul ya? Mendadak, pintu terbuka, belenggu terlepas, tidak ada satupun yang keluar dari kamar mereka masing-masing. Anda bayangkan, ketika hal yang sama terjadi dalam hidup Anda. Ini maksudnya bukan Anda nyanyi terus gempa, bukan ya. Tapi gini loh, maksudnya gini, ketika Anda berdiri dimanapun, orang-orang yang ada di sekitar Anda mengalami radiasi kerajaan Allah. Tanpa Anda ngomong apapun dengan orang-orang di sekitar Anda, mendadak orang-orang di sekitar Anda tahu apa yang harus mereka kerjakan. Salah satunya pada waktu itu adalah tidak ada satupun dari mereka yang keluar dari penjara. Kepala tahanan menghunuskan pedangnya, hendak bunuh diri. Paulus bilang apa? Stop. Kami semua masih ada di sini. Itu tuh seperti meledak di kepala saya, saudara. Anda bayangkan, di dalam apapun yang Anda kerjakan, ada radiasi kerajaan Allah di situ. Kok saya yakin di dalam negosiasi-negosiasi yang Anda kerjakan akan terjadi lebih mudah, betul nggak? Tapi ya itu kembali lagi pertanyaannya. Kita jadikan hidup kita benar-benar sebagai bait Allah atau tidak?
Kita selalu bertanya, Tuhan engkau di mana? Beberapa orang ngomong gini, ya kita percaya untuk menunggu jawaban doa kita. Kan Tuhan di atas sana melihat kita ke bawah. Loh di atas sana itu apa saudara? Di atas sana itu ada lampu tuh loh di atas sana. Tuhan bukan di atas sana. Bahkan Yesus bilang apa? Kingdom of God is within you, betul? Kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu. Kalau Anda mau tanya, Tuhan ada di mana sekarang? Tuhan ada hadir dalam hidupmu. Saudara merasakan kehadirannya atau tidak, dia tetap hadir. Nah, bahwa ketika saudara dan saya memiliki kecerdasan atau memiliki hati yang sensitif dengan kehadirannya, Anda akan tahu Anda nggak pernah sendiri. Dan Anda nggak akan pernah bisa sendiri. Apapun yang saudara dan saya kerjakan, dimanapun Anda sebenarnya tidak bisa lari dari kehadirannya. Saudara menyadari kehadirannya atau tidak. Dia bukan mengintip dari langit, saudara, enggak. Kayak di film-film Hollywood kan kayak gitu ya. Di film-film kartun seakan-akan Tuhan itu pakai baju putih, jenggotnya putih gitu ya. Udah gitu ngintip dari celah-celah langit itu. Kalau memang Tuhan kayak gitu, ya ampun, ribet sekali gitu. Nah. Dia tidak sedang mengintip dari langit, enggak. Dia bahkan lebih dekat daripada pakaian yang Anda pakai. DNA-nya mengalir di dalam setiap peredaran darah Anda. Dan Anda kalau misalnya menyadari kehadirannya, Anda akan cukup sensitif dengan bahasanya. Dari apapun yang terjadi di sekitar Anda akan tahu, oh sebenarnya ini Tuhan ngomong sesuatu dalam hidupku. Ya. Tapi ini gak instan, itu masalahnya. Masalahnya kan kita lebih suka yang instan. Tumpangin tangan, tahu-tahu malam-malam dengar suara gitu kan, pengennya kayak gitu. Nah. Itu semua harus dilatih, saudara. Harus dilatih. Kalau kita gak mau melatih diri kita, nanti ya waktu kita sama-sama pulang nih, ketemu sama Tuhan, Tuhan akan putar semua apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan tahu betapa bawelnya Tuhan sebenarnya, tapi betapa budeknya kita sebenarnya. Ya. Kalau Anda cukup sensitif dengan bahasa Tuhan, melalui daun yang jatuh di hadapan saudara, Anda tahu Tuhan ngomong apa. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang memahami bahasa Tuhan, oke, sebelum itu dulu deh, latih dulu kesadaran bahwa Dia selalu hadir dalam hidup Anda. Buat diri Anda mengerti bahwa Anda tidak pernah sendiri, dan Anda nggak pernah bisa lari dari kehadirannya. Anda akan tahu nanti. Amin saudara. Dan yang terutama, saya mau kasih tahu. Di dalam kekristenan kita, pertumbuhan kerohanian kita ini nggak bisa tanpa Roh Kudus. Kalau kita nggak serius tentang hal ini, kita nggak serius untuk melatih diri kita, untuk sensitif dengan bahasa Tuhan. Akan berat saudara, serius. Kenapa berat? Di dalam kehidupan ini kan banyak kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman toh? Ya enggak sih? Apakah ada yang orang yang hidupnya flat terus? Percaya kalau ada orang yang mengalami hidupnya flat, tidak pernah mengalami ancaman, gak pernah deg-degan, gak pernah apa, pasti dia juga gak pernah bahagia. Pasti dia gak akan pernah tahu rasanya happiness itu seperti apa. Saya kan pernah bahas. Ketika seseorang bertanya, kenapa sampai harus terjadi? Kita hidup di muka bumi, bertemu dengan banyak hal yang menyebalkan dalam hidup kita. Kita kan pernah bahas ya. Hidup ini adalah perjalanan keserupaan dengan Allah. Masih ingat? Saya pernah bahas kan, ditulis dalam Kejadian 1, Tuhan ingin menciptakan manusia apa? Serupa segambar. Tapi pada waktu itu Tuhan ciptakan manusia apa?
Serupa segambar enggak? Lupa semua. Kalau Anda baca, tidak ditulis serupa segambar akhirnya Tuhan ciptakan. Baca di dalam Kejadian 1. Akhirnya Tuhan ciptakan pada waktu itu manusia segambar dengan Allah. Serupa enggak? Belum. Nah terus serupanya kapan? Nah ketika kita jalani kehidupan ini, proses keserupaan dengan Allah itu terjadi. Itulah kenapa dalam hidup saudara dan saya ada yang namanya pencobaan, ada yang namanya proses. Proses itu apa sih? Proses itu kan artinya dari bentuk yang seperti apa menjadi bentuk yang lain, betul nggak? Bagaimana saudara dan saya mengenal yang namanya mengampuni, kasih dan lain sebagainya, kalau Anda nggak dikecewakan dulu. Anda mau melepas pengampunan, bagaimana caranya? Kalau Anda nggak mengalami yang namanya kekecewaan, dikhianati, disakiti dan lain sebagainya. Halo, malaikat nggak tahu apa yang kita alami. Malaikat nggak tahu. Saudara dan saya, Tuhan mau berpartner dengan saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya ngerti yang namanya kesetiaan itu apa. Ngerti yang namanya berkorban itu seperti apa. Ngerti yang namanya melepas pengampunan itu seperti apa. Melalui apa? Melalui pengalaman hidup yang saudara dan saya alami. Jadi ketika saudara dan saya mengalami hal yang tidak nyaman dalam kehidupan, jangan cepat berburuk sangka, jangan. Jangan cepat berburuk sangka, terus menghadap ke langit gitu ya, kayak di film-film India gitu ya. Nunggu hujan dulu gitu ya, padahal bukan musim hujan gitu. Lari keluar, kenapa Tuhan, kenapa gitu. Apa salahku Tuhan? Waduh saudara, jangan tanyakan pertanyaan konyol itu. Kalau nanti Anda tanya, apa salahku Tuhan? Loh kalau aku jadi Tuhan ya, bener, serius? Malaikat-malaikat sini-sini, hitungin. Bubar saudara. Jangan pernah nanya, salahku apa Tuhan? Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Gak usah tanya. Kehidupan ini, Anda mengalami kekecewaan, Anda mengalami yang namanya keterbatasan secara finansial. Anda mengalami yang namanya Anda berjuang dan ternyata belum berhasil, betul? Anda mengalami hal yang tidak mudah. Saya mau kasih tahu, semua hal yang tidak mudah dalam hidup saudara dan saya, tidak ada satupun yang terjadi secara random. Seharusnya saudara dan saya sebagai orang percaya, kita nggak percaya dengan yang namanya kebetulan. Amin. Anda percaya gitu dengan yang namanya kebetulan? Kalau saya sih nggak percaya saudara. Segala sesuatu terjadi ada sebab dan akibatnya. Segala sesuatu yang terjadi sebenarnya ya, apalagi orang yang ngerti matematika dan suka dengan ilmu matematika gitu ya. Kalau ilmu matematika itu kan mencari harmonisasi di dalam kekacauan apapun. Nanti ketemu tuh hitungannya seperti apa. Jadi sebenarnya tidak ada yang terjadi yang terlalu random dalam hidup manusia. Nah begitu juga saudara dan saya. Pahami dalam hidup saudara dan saya, hal yang berat, apapun yang terjadi, tidak ada satupun yang terjadi karena kebetulan atau ketiban sial atau random dan lain sebagainya, enggak ada. Semuanya terjadi karena ada alasannya. Amin. Nah, nanti ketika saudara dan saya menjalani kehidupan, saya akan bukakan dulu deh. Roma 8. Nanti Anda kalau bisa renungkan dengan baik. Beberapa kali saya sudah bahas tentang hal ini, tapi nanti tolong tandai dan berendam lagi di rumah. Nanti akan ada satu ayat lagi yang saya akan bukakan dan itu yang akan kita perdalam hari ini. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan ini, Anda tandai untuk jadikan perenungan nanti malam. Roma 8 ayatnya yang 9 sampai 14. Saya akan membacakan untuk saudara supaya cepat. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia apa? Bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nanti Anda tanda itu, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga apa? Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, tandai betul, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau bicara tentang kehidupan kekal, baptis, udah baptis itu cukup, selesai. Enggak juga saudara. Baptisan Anda dilahirkan kembali melalui air. Yesus bilang apa? Kau akan dilahirkan kembali melalui air dan roh. Dilahirkan kembali melalui roh itu maksudnya apa? Saudara dan saya akhirnya menerima identitas sebagai anak-anak roh. Masih ingat bahwa yang terlahir di muka bumi bagaimanapun ada dua golongan. Ada anak-anak daging, ada anak-anak roh. Kita nggak usah telusuri DNA kita. Mengalami kelahiran kembali melalui air dan roh. Identitas yang baru sebagai anak roh itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dan tapi ternyata itu tidak cukup. Di situ dikatakan apa? Saudara dan saya harus hidup di dalam roh. Ya. Lalu di situ dikatakan orang yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus bahkan ditulis. Jadi bicara tentang roh Tuhan harus hadir dalam hidup saudara dan saya. Ini wajib, kudu, mesti. Bukan cuma wajib, tapi wajib, kudu, mesti. Wah Pak, aku kok kayaknya belum. Enggak, pasti sudah. Tapi pertanyaannya, saudara dan saya sudah hidup dalam roh belum? Terutama nanti Anda lihat bahwa mematikan perbuatan-perbuatan tubuh di ayat yang ke-13 ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, Anda kalau baca ayat ini berarti yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuh saudara dan saya siapa? Ayo, siapa? Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Siapa berarti yang mematikan? Yang memotong kelemahan-kelemahan daging saudara siapa berarti? Roh. Yakin? Hah? Baca lagi. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya tanya sekali lagi, siapa yang memotong? Hah? Kamu. Tapi siapa yang memampukan? Roh. Bisa ngerti maksudnya saudara? Jadi nggak ada tuh istilah, ya aku memang kayak gini, pikiranku memang kotor. Kalau Tuhan mau aku bertobat ya tinggal Tuhan potong. Enggak. Anda harus mau memotong hal itu. Dan Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya. Dan di dalam setiap kelemahan-kelemahan yang ada di dalam daging, karakter saudara dan saya, selalu akan terjadi bagaimana Anda dan saya bisa memotong hal-hal tersebut. Seperti cinta akan uang, cabul, ketidaksetiaan dan lain sebagainya. Seringkali itulah yang disebut dengan peristiwa proses yang dari Tuhan. Bisa nangkep ya saudara ya. Jadi melalui peristiwa proses tersebut, saudara dan saya mau nggak memutuskan untuk memotong karakter itu. Contohnya, misalnya ada orang menjelek-jelekan saya dan lain sebagainya. Itu kan peristiwanya.
Di dalam peristiwa itu kan artinya ada rekayasa Tuhan di mana proses itu terjadi dalam hidup saya. Saya akan mengalami sakit hati, betul ya? Saya akan mengalami kerugian, mungkin saya mengalami kerugian. Akhirnya banyak orang yang mencibir saya dan lain sebagainya. Tapi reaksi saya itu menentukan apakah buahnya muncul atau tidak. Paulus jelas menyampaikan, kejarlah keserupaan dengan Kristus. Jadi kalau saya memutuskan untuk saya tidak mau berbuah, atau saya lari dari proses, apa yang terjadi? Demi kasih Tuhan, hal itu akan terjadi lagi dalam hidup saya, entah kapan. Kenapa? Karena memang hidup ini adalah apa? Peristiwa bagaimana saudara dan saya mengalami keserupaan dengan Kristus. Yuk buka dalam Yakobus 1. Ini kalau kapan-kapan kita tanya jawab seru kayaknya ya. Betul nggak? Tapi kalau tanya jawab itu sebenarnya itu baik. Sangat baik menurut saya. Kalau zaman gereja mula-mula kan kayak gitu. Mereka bertanya jawab. Berbincang dan tanya jawab. Jadi nggak cuma terima satu arah. Ada ini kayaknya nggak bisa saya terima. Nggak apa-apa, tanyain. Tapi kan kadang-kadang ya kalau tanya jawab itu banyak orang yang nggak berani nanya. Kenapa nggak berani nanya? Saya tuh pernah buat riset gitu. Kenapa ketika tanya jawab nggak berani tanya, kenapa? Biasanya ada yang malu, ya toh? Ada yang malu. Terus ada yang takut mempermalukan pembicaranya. Kenapa? Takutnya pembicaranya nggak bisa jawab. Enggak juga sih. Sebenarnya kalau nggak bisa jawab ya tinggal saya ngomong nggak tahu kan gitu. Malu nggak? Harusnya nggak usah malu. Justru di situ kita bisa belajar bersama. Terus yang selanjutnya trauma. Loh kenapa? Karena saya pernah tanya, lalu reaksi orangnya ditanya. Kalau kamu bertanya artinya kamu tidak percaya. Pernah ngalami kayak gitu nggak? Kalau pernah ngalami kayak gitu, saya mau kasih tahu, jangan trauma. Jangan trauma. Ketika Anda bertanya, karena gini, ada seseorang dia ngomong sama saya, aku nih trauma kenapa ketika aku nanya, si hamba Tuhan tersebut bilang bahwa kalau kamu tanya arti kamu gak percaya. Padahal aku nih pengen percaya. Tapi pikiranku masih belum nyampe, jadi aku bertanya. Maksudnya apa? Aku belum percaya, namun bantulah aku yang mau percaya, gitu loh maksudnya. Tapi mungkin orang yang ditanyain tersinggung atau apa ya akhirnya jadi peristiwa yang tidak mengenakkan gitu. Ya mungkin nanti kapan-kapan kita kalau ada waktu sempat tanya jawab, bolehlah kita tanya jawab. Supaya apa? Anda baca dalam firman Tuhan, peristiwa bagaimana Yesus bertumbuh hikmatnya itu ditulis kalau nggak salah di Lukas deh. Waktu Tuhan Yesus lari 3 hari, bukan lari ya, menghilang 3 hari ternyata dia ada di bait Allah. Nah, di dalam satu fatsal itu, diakhiri fatsal itu dengan kata-kata bahwa Yesus semakin besar, semakin bertambah hikmatnya, dan semakin apa? Dikenan Tuhan dan manusia, betul ya? Jadi artinya di situ ada peristiwa di mana hikmat yang ada dalam Yesus itu bertumbuh. Ingat, Yesus tetap mau memberi contoh ke saudara dan saya untuk gini loh. Kalau dia hidup sebagai manusia, tapi dia tidak gini ya, kalau kan Yesus kan bilang gini, belajarlah daripadaku. Kalau segala sesuatunya yang Tuhan Yesus kerjakan serba instan, bagaimana saudara dan saya untuk hidup mengikuti Yesus? Jadi Yesus pun memberi contoh untuk saudara dan saya, ini loh kayak gini caranya. Bertumbuh di dalam hikmat itu seperti apa? Nah nanti di dalam fatsal itu ditulis, ada peristiwa di mana Yesus duduk bersama dengan mereka para ahli-ahli Taurat. Nanti kalimat selanjutnya apa, kata-kata selanjutnya apa? Dia mendengar dan melempar pertanyaan-pertanyaan. Disitulah terjadi proses di mana Anda menyerap hikmat itu seperti itu. Ketika Anda punya pertanyaan dan tiba-tiba hari itu dapat jawabannya, apa yang disampaikan hari itu nggak akan lupa. Karena pertanyaan itulah yang menjadi sekopnya, ngerti ya? Tapi kalau saya sampaikan satu arah seperti ini, percayalah, Anda bisa nangkep lebih dari 50% gitu dari apa yang saya sampaikan? Yakin? Enggak loh.
Kalau Anda catat saja, kalau Anda mencatat ya, Anda tuh cuma bisa menangkap mungkin sekitar 75% sampai 80%. Tapi kalau Anda tidak mencatat, Anda berusaha menangkap rema yang Anda ingat. Wah, ini tiba-tiba ada ini nih, dibukakan tentang ini, tentang ini. Nah, itu biasanya akhirnya dari 100% yang disampaikan, mungkin di bawah 50% yang berhasil ditangkap. Tapi ketika Anda bertanya, itu sama seperti Anda menyekop. Sekop tau ya, Anda menyendok hikmat. Dan percayalah, itu gak akan lupa. Amin, saudara. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Di situ dituliskan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu beroleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaknya ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaknya ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oke, saya mau tanya. Pernahkah Anda mendengar khotbah tentang hikmat dari ayat 5 sampai ke 8? Pernah ya? Pasti pernah lah. Cuma sungkan aja angkat tangan, biasanya kan kayak gitu. Anda pernah dengar khotbah tentang hikmat? Anda juga pasti pernah dengar khotbah tentang proses dan pencobaan yang dibahas dari ayat 2 sampai 4. Betul ya? Pernah dengar nggak pembahasan dari ayat 2 sampai ke 8 sebagai satu pembahasan? Kalau belum pernah, dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan hari ini. Karena bisa jadi ini adalah jawaban yang Anda tunggu-tunggu selama bertahun-tahun ikut sama Tuhan. Wah, apa itu Pak? Makanya dengerin. Jadi, ayat 2 sampai ke 4 itu berbicara tentang seseorang ketika mengalami proses, pencobaan, ujian, dan lain sebagainya. Bahwa harapan Tuhan dari peristiwa itu, peristiwa apa? Pencobaan, proses, hal yang tidak nyaman lah pokoknya. Harapan Tuhan adalah apa? Muncul ketekunan, betul ya? Muncul apa? Buah yang matang. Lalu ketika buah itu matang, lalu apa yang terjadi? Supaya menjadi sempurna dan utuh. Jadi sempurna dan utuh itu berbicara tentang buah tersebut. Bukan bicara tentang pohon keseluruhannya, tapi buahnya. Buahnya sempurna dan utuh. Jadi enggak busuk, enggak kecut gitu, ngerti ya? Buahnya matang dan sempurna dan utuh. Lanjut, dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, buah itu apa? Buah itu apa? Kita nanti kalau baca dalam firman Tuhan, buah-buah roh itu berbicara tentang karakter ilahi ya. Ada cinta, ya kan? Ada kesetiaan dan lain sebagainya. Nanti itu PR di rumah masing-masing, pelajari lagi. Nah, melalui hal-hal yang tidak nyaman yang saudara dan saya alami, harusnya kita ngerti, ini nih peristiwa ilahi sedang terjadi, bukan kebetulan. Tapi Anda harus bisa mapping, ini terjadi karena proses yang dari Tuhan, pembentukan yang dari Tuhan, atau itu terjadi bukan karena pembentukan, tapi itu terjadi karena kita bayar harga, karena ulah kita sendiri. Oke? Bisa ditangkap dengan baik? Mapping, jadi coba Anda teliti, ketika terjadi suatu hal yang tidak nyaman, ini karena ulah Anda sendiri, kecerobohan Anda sendiri, atau ini nih Anda nggak salah, nggak apa, tiba-tiba ketiban peristiwa itu. Kalau itu bukan karena ulah saudara, jadi gini ya, ada orang misalnya datang ke saudara gini, waduh bantu doa ya, aku sedang mengalami proses dari Tuhan.
Oh kenapa? Iya aku dikejar-kejar sama debt collector pinjol gitu. Itu bukan proses. Bisa ngerti saudara? Wah aku sedang dikejar-kejar sama debt collector. Itu bukan proses. Itu terjadi karena ulah dia sendiri. Betul ya? Nanti Anda kalau bisa catat ini akan sangat bagus. Nah kalau nanti yang tentang proses saya akan bahas. Bagaimana Anda menjalaninya bersama dengan Tuhan Roh Kudus. Sekarang kalau misalnya itu karena ulah kita sendiri, lalu apa yang harus kita kerjakan? Langsung doa peperangan. Karena itu pasti ulah setan. No. Ulah setan sekalipun dalam firman Tuhan dikatakan apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jangan dibolak-balik rumusannya. Kalau rumusnya dibalik, kacau nanti. Jadi gimana? Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis itu maksudnya apa? Rekonsiliasi dulu sama Tuhan. Minta ampun dulu sama Tuhan. Baru masuk di dalam doa peperangannya. Jangan langsung doa peperangan, sembari kitanya nggak bertobat. Nanti lihat, kejadian lagi. Nah, kalau itu terjadi karena ulah kita sendiri. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Oke? Nah sekarang proses tunduk kepada Allahnya. Yesus mengatakan apa? Mari yang letih lesu dan beban berat. Datang, aku akan memberi kelegaan. Pikulah kuk yang aku pasang. Beratnya ringan dan enak. Belajarlah daripadaku yang lemah, lembut dan rendah hati. Oke? Ingat ya ayat itu ya? Oke. Ketika Anda sedang memanggul resiko yang Anda buat sendiri, yang kita buat sendiri, oleh karena kekonyolan kita sendiri. Berat nggak? Berat ya? Rekonsiliasi ke Tuhan, balik ke Tuhan. Janji Tuhan apa? Aku akan memberi kelegaan. Nah, ketika saudara dan saya kembali ke Tuhan, minta ampun sama Tuhan, apa yang terjadi? Pikulah kuk yang kupasang, Tuhan bilang, betul ya? Jadi bukannya, ini bebannya aku buang. Enggak. Bagaimanapun Daud setelah dia berzina dengan Batseba, anaknya bunuh-bunuhan. Ya toh? Setelah Daud berzina dengan Batseba, anaknya bunuh-bunuhan. Terus dia diburu sama anaknya sendiri, betul? Anaknya siapa? Absalom yang dipersiapkan untuk menggantikan dia malah ingin membunuh Daud. Sampai Daud akhirnya keluar dari Yerusalem. Enggak apa-apa, adepin, tapi jangan lari dari Tuhan. Jangan seperti Kain, ditegur sama Tuhan, mutung, lari dari Tuhan. Ditulisnya apa? Kain menjauhi wajah Tuhan, betul? Daud, dia tidak menjauhi wajah Tuhan, dia hadapin bayar harganya, namun dia hadapin bareng sama Tuhan. Keluar tuh Mazmur 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Betul? Keluar tuh pengucapan syukur Daud, keluar mazmur-mazmur pertobatannya Daud. Jadi jangan lari, hadepin. Tapi nanti lihat apa yang terjadi. Tuhan akan kasih kemudahan demi kemudahan. Bukan berarti ketika Daud bertobat langsung semuanya baik, enggak. Peperangan tetap harus Daud hadapi kan. Nanti ya di rumah PR, perhatikan peperangan Daud melawan pasukannya Absalom. Apa yang terjadi? Yang dibunuh sama pedang, dan yang dimakan sama hutan, lebih banyak dimakan sama hutan. Supranatural enggak tuh? Anda pernah baca enggak? Bingung pasti. Hah, emang ada ditulis dalam Alkitab? Ada, cari. Yang dibunuh sama pedang, nanti Anda cari tuh. Kalau enggak salah hutan Efraim kalau enggak salah. Yang dibunuh sama pedang dan yang dimakan sama hutan, lebih banyak yang mati dimakan sama hutan. Anda bayangkan pasukan mati di tengah hutan. Itu nggak masuk akal kalau nggak ada rekayasa Tuhan di situ. Loh, berarti Tuhannya hidup. Tiba-tiba pohonnya berkata-kata, I am Groot gitu. Enggak lah. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang pasti sebagian besar pasukan Absalom dibunuh sama hutan. Dan lihat apa yang Daud ngomong. Habisi semuanya, kecualikan anakku Absalom. Betul ya? Apa yang hutan buat. Absalom cuma dijambak doang. Betul? Yang bunuh siapa? Pasukannya Daud. Jadi supranatural enggak? Supranatural. Jadi gini loh, kalaupun ini terjadi kesusahan
kesusahan, kesesakan yang kita alami ini terjadi karena ulah kita. It's okay. Jangan lari dari hadapan Tuhan. Udah itu aja pokoknya. Minta ampun sama Tuhan, jangan lari dari hadapan Tuhan dan legowo. Bukan legowo, apa namanya? Bukan ikhlas, apa ya? Redo gitu loh, ngadep. Saya nggak ketemu nih bahasanya apa ya? Bukan ikhlas, bukan redo, tapi gitu loh. Hadapi gitu loh, hadapi dengan Anda tidak pahit. Contoh ya, Daud waktu dia lari dari Yerusalem, ada Imam Sadok nyusul, ingat? Ngapain Imam Sadok membawa tabut? Betul ya? Apa reaksi Daud? Nah. Imam bait Allah, sorry. Tabut perjanjiannya balikin aja. Betul ya? Padahal tabut perjanjian itu bicara tentang kemenangan, betul ya? Bicara tentang perlindungan Tuhan, betul ya? Tapi Daud tidak mau perlakukan tabut perjanjian sebagai jimat. Daud ngomong apa? Kalau Tuhan masih berkenan sama aku, nanti aku balik lagi ke Yerusalem, aku bisa ketemu lagi sama tabut perjanjian. Ini sekarang zaman gereja profetik kan? Ya toh? Ayo, berapa banyak orang memperlakukan hal-hal yang profetik seperti jimat. Daud enggak loh. Saya bukannya anti dengan profetik, tapi tindakan profetik adalah tindakan yang didorong atau istilahnya diperintahkan oleh Tuhan. Tindakan profetik, tindakan kenabian. Jadi bukan rumusan yang bisa diulang-ulang, enggak. Anda harus tahu dan Anda harus kerjakan karena memang Tuhan suruh. Anda bayangkan, bandingkan apa yang terjadi dengan Daud dan anak-anak Imam Eli. Anak-anak Imam Eli masih ingat? Di dalam peperangannya, waktu mereka dipukul kalah, ambil tabut perjanjian, karena itu simbol kekuatan, betul? Kemenangan. Apa yang terjadi? Diusung tabut perjanjian, betul? Apa yang terjadi sama anak-anak Imam Eli? Mati semua. Padahal itu benda profetik yang paling sakti itu, tabut perjanjian. Ayo, kita nggak bisa perlakukan, istilahnya kita nggak bisa peralat Tuhan, saudara. Nah, Daud, dia punya hati yang ini loh, ini aku salah, it's okay, ya udah aku hadepin, gitu loh, itu Daud. Nanti ada baca dalam firman Tuhan, wah ini jadi kemana-mana, tapi kita mau gerak lah, Tuhan mau nyampaikan apa, Anda cerna dengan baik. Anda kalau baca dalam firman Tuhan, ada peristiwa di mana Tuhan berkenan kepada si A, si B, si C, benar ya? Tuhan berkenan kepada Daud, Tuhan berkenan kepada siapa? Tapi ada nabi-nabi tertentu dan raja-raja tertentu ditulis. Dan Daud berkenan kepada Tuhan. Henok berkenan kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya, beda enggak? Gini ya, Tuhan berkenan sama saudara. Pasti. Tuhan berkenan sama saudara, tapi pertanyaan, saudara berkenan enggak sama Tuhan? Bingung enggak? Bingung ya? Oke. Enggak apa-apa. Anda bingung, saya lebih bingung ketika menjelaskannya. Jadi gini, Tuhan berkenan sama saudara. Kenapa? Karena itulah karya keselamatan terjadi toh. Emang Tuhan nggak tahu kelemahan saudara? Tahu. Tuhan berkenan sama saudara. Tapi di dalam proses ini Anda dan saya berkenan nggak sama Tuhan? Atau Anda dan saya pahit sama Tuhan? Gini, kalau saya ganti dengan kata berkenan ini dengan menerima. Tuhan menerima saudara dan saya, tapi saudara dan saya menerima Tuhan nggak? Nah, lebih gampang. Ketika Anda dan saya mengalami proses, kita pahit sama Tuhan atau kita berkenan di dalam menghadapi itu. Daud, dia berkenan kepada Tuhan. Prosesnya berat nggak? Berat. Absalom pengen bunuh dia, tapi dia ngomel nggak sama Tuhan? Nah, nah itulah hatinya berkenan kepada Tuhan. Jadi istilah gini, Tuhan ya udah engkau mau ngapain ya udah Tuhan terserah, tak adepin aja. Yang penting engkau jangan marah sama aku. Apapun Tuhan nggak apa-apa. Nah itu loh contoh berkenan. Amin saudara. Nah Anda lihat, kalau itu terjadi karena kesalahan saudara dan saya, ulah kita, hadepin, minta ampun sama Tuhan. Anda lihat, Tuhan akan rekayasa, ada kemudahan demi kemudahan nanti. Percaya saudara.
Percaya. Jangan cepat berburuk sangka dengan keadaan. Hadepin. Jangan cepat ngomel. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika itu bukan karena kesalahan saudara dan saya, bukan kelalaian saudara dan saya, tiba-tiba ada kejadian yang berat yang menimpa, bam. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Anda harus bisa menelisik di dalam peristiwa ini, buah apa yang harus muncul dari hidupku. Apakah harus keluar yang namanya pengampunan? Apakah harus keluar yang namanya kasih? Apakah harus keluar yang namanya apa? Pokoknya buah-buah roh itu Anda lihat satu-satu. Anda lihat buahnya apa. Nah, ketika Anda muncul buahnya, percayalah Tuhan tidak akan berlambat-lambat untuk mengangkat Anda. Ngapain saudara? Tuhan nggak kengangguran gitu loh. Oke? Anda bisa cerna ini dengan baik. Bisa ya? Jadi ketika saudara dan saya mengalami proses, Anda tahu harus keluar buah roh apa. Anda harus tahu, Anda tahu kedewasaan apa yang harus muncul. Dan Anda munculkan itu bersama dengan Roh Kudus. That's it, selesai. Selesai itu maksudnya apa? Pulang ke surga? Enggak. Setelah itu selesai apa? Anda akan mengalami yang namanya pemulihan. Kenapa orang Israel keliling 40 tahun? Karena mereka tegar tengkuk dibilangnya kan. Bebal kan. Nah sekarang saya mau nanya. Berapa banyak dari kita tidak menyadari ketika proses Tuhan buat dalam hidup kita nggak sadar, kita gagal mencerna peristiwa proses ini ternyata harus muncul yang namanya karakter-karakter tertentu. Kita gagal mencerna kejadian itu. Akhirnya apa? Kita ngomel dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Keliling 40 tahun. Oke, siap-siap ya. Ini clue-nya. Itulah ayat 5 ditulis. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Itu jawabannya. Oke, saya coba jelaskan pelan-pelan. Kenapa seseorang di dalam proses hidupnya keliling 40 tahun? Karena dia nggak punya hikmat. Dia nggak jalan sama Roh Kudus. Dia nggak punya hikmat. Dia gagal mencerna kejadian-kejadian dalam hidupnya. Akhirnya apa? Berputar lagi di permasalahan yang sama. Berputar lagi di dalam proses yang sama. Berputar lagi di dalam proses yang sama. Saya percaya di masa-masa sekarang Tuhan mau percepatan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ketika proses itu terjadi, gak ada yang keliling 40 tahun, amin. Ketika proses itu terjadi, raksasa berdiri di hadapan saudara, penggal. Langsung masuk lagi next level, penggal lagi, masuk lagi next level. Itu yang Tuhan mau. Anda tahu percepatan itu apa? Percepatan itu bukan jalan instan. Dari, waduh aku karena sudah terlalu tua, udah aku langsung masuk kuliah saja. Aku gak usah TK, SD, SMP, SMA nggak usah. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau instan kayak gitu bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Wawasan dan pengetahuan SD, SMP, SMA tetap dibutuhkan untuk masuk kuliah. Betul nggak? Betul ya? Akhirnya apa yang terjadi? Mau juga jalan percepatan. Percepatan itu apa? Semua pelajaran SD dipelajari dalam waktu 3 bulan. Pelajaran SMP dipelajari dalam waktu 1 bulan, pelajaran SMA dipelajari dalam waktu 1 bulan. Lalu disingkat ujiannya. Nah, ada juga seperti itu. Itulah percepatan. Sekali lagi saya mau ingatkan, tidak ada jalan instan dan jangan ingini jalan instan. Yesus saja memberi contoh ke kita, dia tidak mengambil jalan instan toh. Di dalam pencobaan di padang gurun, setan bilang apa? Ubah batu ini jadi roti. Itu jalan instan enggak? Instan. Daripada jalan ke kota, mendingan batu diubah jadi roti. Kalau aku jadi Tuhan Yesus, setannya saya rubah jadi rawon. Jadi rawon setan, kan gitu, tak makan. Enak aja batu diubah jadi roti, kamu aja tak buat jadi rawon, kan gitu. Ya kan puji Tuhan, Tuhan bukan saya dan saya bukan Tuhan. Dia memberi contoh yang tepat, dia tidak mengambil jalan pintas. Amin. Suruh lompat dari bumbungan bait Allah, itu jalan instan kan? Jalan instan.
Anda tahu bumbungan bait Allah, kalau dia lompat dari bumbungan bait Allah, turunnya kemana? Kok bingung sih saudara? Ini bumbungan bait Allah. Dia lompat dari bumbungan bait Allah. Berarti mendaratnya di mana? Nggak mungkin mendarat di Jakarta, nggak mungkin. Nggak mungkin mendaratnya di Bandung. Kalau lompatnya dari bumbungan bait Allah, berarti mendaratnya di bait Allah. Ngerti saudara? Dan bukankah di situ riwa-riwinya imam-imam besar, ahli Taurat dan lain sebagainya? Anda bayangkan kalau Tuhan Yesus lompat dari bumbungan bait Allah, lalu dia mendarat seperti Superman, jeger. Wah, langsung itu semua imam-imam, inilah Mesias, betul nggak? Istilahnya gini, malaikat mau natang dia atau tidak, Tuhan Yesus mah nggak pusing. Dia lompat dari situ, malaikat nggak tadahin juga, dia akan bisa turun tuh kayak Iron Man, jeger gitu, bisa nggak? Tanpa luka, bisa. Atau dia turunnya mendaratnya seperti Superman, slow, set gitu, bisa nggak? Bisa, lebih dramatis. Ya kan, malaikat, ya mungkin Tuhan Yesus gini, malaikat gak usah tatang saya dari bawah, kalian cukup playback soundtracknya film-film yang dramatis aja gitu. Wah, sembari turun, tet gitu. Wah, semua orang akan nyembah Yesus pasti, betul nggak? Tapi Yesus kerjakan itu nggak? Nggak. Di dalam pencobaan di padang gurun, tiga-tiganya itu berbicara tentang jalan pintas dan Tuhan Yesus tidak memberi contoh kita seperti itu. Tapi apa yang dia kerjakan? Percepatan. Nah, ini yang Tuhan mau untuk dalam hidup saudara dan saya. Anda tahu, mungkin di hadapan Anda, Anda akan menghadapi beberapa raksasa yang harus Anda taklukkan. Yang harusnya Anda harus taklukkan selama 30 tahun, mendadak dimampatkan sama Tuhan, harus diberesi dalam waktu 3 bulan. Jangan kaget. Tapi jadi orang tangguh saudara. Anda nggak jalan sendiri, Anda jalan sama Tuhan. Kalau Anda nggak ngerti, Tuhan aku nggak ngerti. Di situ ditulis ayat yang kelima. Kalau kamu kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Kenapa orang berputar-putar 40 tahun di padang gurun? Dia nggak punya hikmat, simple. Kenapa orang dalam prosesnya dia gagal mengalahkan raksasa-raksasa dalam hidupnya? Simple, dia nggak punya hikmat. Baca dalam firman Tuhan, hikmat itu kebalikannya apa? Bebal. Nanti ada pelajari di dalam Amsal, bebal itu apa? Bebal itu nggak bisa ditegur. Nggak suka mendengarkan hikmat, nggak suka terima teguran, nggak suka terima yang namanya masukan dan lain sebagainya. Bebal itu apa? Suka tidur. Bebal itu apa? Kerdil. Nah, ketika kita potong kebebalan dalam hidup kita terima hikmat. Anda tahu saudara, bahkan ditulis di dalam, kalau nggak salah di Amsal 1 ditulis, hikmat itu berseru-seru. Berseru-seru di mana? Dia berseru-seru di jalan-jalan, betul ya? Dia berseru-seru di tembok-tembok, dia berseru-seru di pintu-pintu gerbang. Apa yang dia serukan? Sampai kapan kamu merasa nyaman dengan keadaanmu ini? Ngerti maksudnya saudara? Ada orang-orang, ya sudahlah aku kayak gini, ya udahlah aku gini sajalah, sembari mengeluh, sembari nangis. Aku memang orang kecil, aku memang kayak gini. Itu hikmat berseru-seru. Sampai kapan kamu merasa nyaman dengan keadaanmu? Kalau sudah merasa tidak nyaman, minta hikmat dari Tuhan, turun dalam hidup kita dan lihat tembok-tembok Jericho yang Anda bisa runtuhkan. Anda akan melihat raksasa-raksasa yang bisa Anda habisi dalam waktu yang sangat singkat. Dan Anda akan melihat yang namanya jarahan itu masuk di dalam lumbung-lumbung saudara dan saya. Karena apa? Anda memang sudah bisa melewati proses tersebut. Amin saudara. Jadi ketika Anda mengalami hal yang tidak mudah, jangan cepat kecut hati, jangan cepat kecewa, jangan cepat menggerutu. Proses, oh ini kejadian karena ulahku sendiri, yaudah aku bertobat. Oh ini bukan karena kesalahanku, oh ini terjadi karena proses. Oh ini aku harus keluar yang namanya kerendahan hati. Oh ini bicara tentang memotong cinta akan uang. Oh ini berbicara tentang apa? Pelajari hal itu. Minta hikmat sama Tuhan. Saya tutup dengan ini. Ketika saudara dan saya minta hikmat sama Tuhan, sebenarnya bukan berarti gini. Ketika saya sudah sampaikan hal ini, berapa banyak dari saudara yang
pengen minta hikmat dari Tuhan? Angkat tangan. Yang pengen aja. Oke, berarti sebagian besar mau ya. Ada yang sebagian kecil nggak mau ya, saya juga bingung sih. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin sebagian kecil ya, aku mau angkat tangan tapi malu Pak, gitu ya, nggak apa-apa. Ya Tuhan ngelihat. Sampai mana tadi saya lupa. Oke, artinya saudara dan saya mengingini hikmat itu. Dan Anda kalau baca di dalam Yakobus ayatnya kedua ayatnya yang keempat sampai ke-8, ayat 3 sampai 8, bicara tentang hikmat. Anda akan melihat bahwa hikmat itu ketika saudara dan saya minta sama Tuhan, pasti Tuhan kasih. Betul? Kenapa saudara dan saya gagal gagal memahami bahasa Tuhan? Simple, kita nggak punya hikmat. Kenapa kita nggak menyadari kehadiran Tuhan? Simple, karena kita nggak punya hikmat. Kenapa kita begitu budak sama suara Roh Kudus? Karena kita tidak berhikmat. Ketika saudara dan saya minta hikmat, baca dalam firman Tuhan, ini bukan saya yang ngomong. Ini janji Tuhan. Tuhan bilang apa? Tuhan akan kasih tanpa ngitung-ngitung, betul? Tanpa membangkit-bangkit, Tuhan pasti kasih. Pertanyaannya saudara dan saya bisa terima atau tidak? Bagaimana cara menerimanya pun nanti ditulis dalam firman Tuhan. Percayalah Bang, kau menerimanya. Jangan diombang-ambing. Jangan, Tuhan kasih enggak ya? Tuhan kasih enggak ya? Ditulis di dalam firman Tuhan. Orang yang seperti itu jangan berharap menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Anda harus tahu betul ketika Anda minta, Tuhan pasti kasih. Nah, saya mau kasih tahu, bukan berarti ketika nanti malam Anda minta hikmat, lalu besok mendadak, ayo coba tanya sesuatu sama aku gitu. Oh, Pangeran Antasari dilahirkan di mana? Langsung Anda tahu. Enggak gitu. Anda harus bisa bedakan antara pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Anda belajar itu membuat pengetahuan semakin banyak. Membuat keterampilan Anda semakin banyak. Jadi ketika Anda berhikmat itu maksudnya apa? Jadi gini, anggap pengetahuan, katakanlah George Washington mati tanggal berapa atau dilahirkan di mana, itu tuh pengetahuan. Itu tuh storage-nya, itu ditaruh di hard disk. Oke, anggaplah seperti itu. Nah, bagaimana saudara dan saya memproses kehidupan, menangkap hikmat, itu dibutuhkan yang namanya prosesor. Nah, yang Tuhan ganti, ini bukan Anda dikasih hard disk baru, mendadak Anda tahu, bintang terdekat adalah bintang ini. Dan jaraknya dengan bumi, jaraknya segini arahnya. Enggak gitu enggak. Ketika Tuhan beri hikmat dalam hidup Anda, apa yang terjadi? Tuhan kasih CPU yang baru. Tuhan upgrade CPU Anda. Apa yang terjadi kalau Tuhan upgrade CPU Anda? Anda mendadak bisa memproses apa yang terjadi dalam hidup Anda dengan waktu yang lebih singkat. Mendadak Anda melihat ada kejadian A, kejadian B, kejadian C, Anda tahu solusinya gimana. Anda melihat terjadi A, B, C, D, E, Anda tahu keputusan apa yang harus Anda ambil berdasarkan apa yang Tuhan Roh Kudus ngomong. Kejadian ini, oh Tuhan sedang mau beracara gini. Itu mendadak Anda tahu kenapa? Karena hikmat Tuhan taruh dalam hidup Anda. Amin saudara. Saya rindu Anda bisa memahami hal ini. Tangkap dengan baik. Nanti pulang ke rumah masing-masing, rami bersama dengan Tuhan. Minta hikmat. Apapun yang terjadi dalam hidup, jangan cepat ngomel, jangan cepat kecewa, jangan cepat berburuk sangka dengan Tuhan. Lihat kejadian ilahi yang sebenarnya terjadi dalam hidup Anda. Dan ambil keputusan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Amin saudara. Yuk mari kita tutup Alkitab kita. Dan kita percaya Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Amin saudara. Roh Kudus yang akan membawa saudara dan saya memasuki kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur Tuhan setiap benih kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau taburkan hari ini. Tuhan Roh Kudus,
hari ini kami mendedikasikan ulang hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami minta Tuhan, supaya kami bisa menyadari kehadiran-Mu lebih dan lebih lagi. Buat kami Tuhan, untuk semakin memahami bahasa-Mu dalam hidup kami. Sehingga apapun yang Kau kerjakan, kami bisa tetap berjalan di jalan-jalan dengan maksimal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bergerak dalam hidup kami, dan Kau berkuasa atas hidup kami. Dan Kau yang bawa kami untuk maksimal di dalam setiap potensi yang Kau taruh dalam hidup kami. Di hari ini Tuhan, ini akan menjadi hari yang berbeda dalam hidup kami. Ada kemerdekaan yang terjadi dalam pikiran dan hati kami. Kami memasuki dimensi yang selanjutnya bersama dengan Engkau. Kami memasuki level yang baru dalam hidup kami. Kami tidak ada yang berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Tapi kami menghabisi setiap raksasa yang harus kami habisi. Kami menerobos setiap tembok-tembok Jericho yang harus kami terobos bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Benih yang sudah Kau taburkan semua berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna. Dengan percepatan yang dari Tuhan, berbuah lebat. Sehingga kemanapun kami melangkah, radiasi kerajaan Allah itu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang sudah menerima katakan amin. Saya kembalikan. Oke, mari kita perjamuan kudus saudara. Perjamuan kudus. Oke, dibagikan dulu atau? Dibagikan dulu? Oke. Sementara sembari dibagikan saudara, sekali lagi, jangan mengerjakan yang namanya perjamuan kudus tanpa pemahaman yang benar. Ketika nanti kita angkat sama-sama, semuanya itu bukan cuma roti dan anggur, tapi itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Oke, mungkin dibagikan dulu sebelum kita doa sama-sama lagi nanti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita angkat tubuh Kristus, kita angkat roti di atas kepala kita dan kita berkatakan, Tuhan, di malam itu Tuhan, Engkau pun berkata, inilah tubuh-Mu yang dikorbankan bagi kami sebagai tanda perjanjian antara kami dan Engkau. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami makan tubuh-Mu Tuhan, Engkau yang bertahta dalam hidup kami, persekutuan yang indah antara kami dan Engkau itu terjadi.
ini adalah tubuh Kristus dan masuk dalam hidup kami. Mari kita makan. Dan mari kita angkat anggur. Di malam itu engkau mengangkat cawan itu dan engkau mengatakan, ini adalah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini dalam peringatan akan aku. Tuhan, kami angkat ini di atas kepala kami sebagai tanda darah-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Ketika kami minum darah-Mu, perjanjian yang terjadi dalam hidup kami, semuanya yang ilahi, yang daripadamu. Perjanjian baru dan kekal nyata dalam hidup kami. DNA-Mu aktif dalam hidup kami. Darah-Mu mengalir dalam peredaran darah kami. Persekutuan yang indah antara kami dan Engkau terjadi. Kami minum piala darah-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Mari kita minum. Mari mengucap syukur saudara. Kami mengucap syukur dan kami tahu hari ini terjadi persekutuan yang indah antara kami dan Engkau. Rancangan-Mu semakin nyata dan sempurna dalam hidup kami. Dan apa yang Kau mau itu nyata dan jadi dalam hidup kami. Hidup kami ada untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau yang mampukan kami, Engkau yang melayakkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Dan di dalam persekutuan yang indah antara kami dan Engkau, kami percaya yang sakit disembuhkan. Amin. Dan pemulihan kebangkitan besar terjadi. Tuhan limpahkan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Ada pengumuman ya.